guys, ketemu lagi sama aku Septiani Nur Hafifah dari kelas 11 1. Kali ini aku akan membuat video mini project kita. Ada pelajaran biologi, ada fisika, ada kimia, dan juga ada matematika lanjutan. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Oke? Dadah! Teman-teman, ada yang tahu nggak sistem ekresi itu apa? Oke. Sistem ekresi itu adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh seperti urin, keringat, CO2, H2O, dan cairan empedu. Nah, fungsi sistem ekresi ini adalah pertama nih, menurunkan kadar zat produk metabolisme, yang kedua, melindungi sel-sel dari makanan bersifat racun, yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan yang keempat, membantu mempertahankan suhu tubuh. Alat ekresi itu apa aja sih? Nah, yang pertama, ginjal, kedua, kulit, yang ketiga adalah hati, dan yang keempat adalah paru-paru, teman-teman. Alat ekresi ini kan ada 4 ya teman-teman ya. Mari kita bahas yang pertama adalah ginjal. Tubuh itu memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal itu terletak di bagian kanan dan juga kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan letak ginjal kanan itu lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan itu harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Ginjal itu terhubung dengan saluran urin atau ureter, kemudian ada kantung kemih dan saluran akhir uretra. Dan fungsi ginjal ada 5 teman-teman. Yang pertama, menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Yang kedua, membuang sisa metabolisme yang sifat racun. Yang ketiga nih, mengatur kandungan elektrolit. Yang keempat, menjaga tekanan osmosis. Dan yang kelima, menjaga asam basa cairan darah. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, yang kedua ada penyerapan, dan yang ketiga augmentasi atau penambahan. Nah, kalau proses pengeluaran urin itu mulai dari ginjal ke ureter, dari ureter ke kantung kemih, dan untuk pengeluaran di uretra. Yang kedua adalah kulit. Lapisan kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis. Fungsi kulit ini itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, melindungi tubuh dari sinar ultraviolet. Yang kedua adalah mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat. Yang ketiga adalah menentukan warna kulit. Dan yang keempat adalah membentuk vitamin D. Yang ketiga adalah hati, teman-teman. Hati di sini bukan berarti hati cinta aku sama dia atau hati sarang kayak gini, bukan. Tapi hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar, mempunyai berat sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan. Hati itu berada dari bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang. Ada yang tahu nggak teman-teman, fungsi hati itu untuk apa? Jangan sampai fungsi hati itu untuk mengungkapkan cinta sama dia. Bukan. Tapi fungsi hati ada 5. Pertama, menyimpan energi dan bentuk glikogen. Yang kedua, menyimpan berbagai vitamin. Yang ketiga, menghasilkan zat kimia yang diperlukan oleh tubuh. Yang keempat, menetralkan racun. Dan kelima adalah menghasilkan cairan empedu. Dan yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru ini terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, fungsi paru-paru adalah yang pertama, sebagai alat ekresi, paru-paru ini memang berfungsi untuk mengeluarkan uap air, H2O, dan juga CO2. Dan kedua, CO2 dan juga H2O ini merupakan dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus. Dan yang terakhir ada gangguan sistem ekresi. Yang pertama ada batu ginjal, yang kedua ada alergi, yang ketiga jerawat, yang keempat hepatitis, yang kelima bisa asma, yang keenam kanker paru-paru, dan yang ketujuh bisa TBC teman-teman. So, jadi jaga kesehatan kalian, oke? Next, selanjutnya adalah kesetimbangan kimia.
menyatakan bahwa laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah-ubah. Kesetimbangan kimia terbagi menjadi 3. Ada sistem tertutup, yaitu produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Dan yang kedua, ada reaksi bolak-balik, zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Dan yang ketiga adalah bersifat dinamis. Reaksi berlangsung terus-menerus dalam 2 arah dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia yang pertama adalah suhu. Perubahan suhu dapat mempengaruhi tetapan kesetimbangan. Jika suhu sistem kesetimbangan naik, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endosterm. Jika suhu sistem kesetimbangan diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Yang kedua adalah konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi yang diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau kanan, dan jika konsentrasi reaksi diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi atau kiri. Dan jika konsentrasi produk diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi atau kiri. Jika konsentrasi produk diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau kanan. Yang ketiga adalah tekanan dan volume. Semakin besar tekanannya, maka volume semakin kecil dan sebaliknya. Tekanan berbanding lurus dengan konsentrasi, semakin besar tekanannya, maka konsentrasi gas-gas yang bereaksi juga semakin besar. Yang keempat ada katalis. Katalis ini merupakan suatu zat yang dapat mempercepat jalannya reaksi. Dalam kerjanya, katalis akan ikut bereaksi dengan zat-zat pereaksi. Dapat dikatakan bahwa katalis tidak mempengaruhi kesetimbangan, tetapi katalis mempengaruhi seberapa cepat kesetimbangan reaksi akan tercapai. Next, selanjutnya adalah membahas tentang dinamika gerak. Apa sih maksud dengan dinamika gerak? Dinamika gerak adalah merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Penyebab benda bergerak bisa dikarenakan beberapa hal nih teman-teman. Bisa disebabkan karena dorongan dan bisa juga disebabkan oleh tarikan. Nah, di dalam fisika, dorongan atau tarikan ini disebut juga dengan gaya atau dengan dilambangkan huruf F dengan satuan N. N itu adalah Newton. Hukum 1 Newton. Bunyinya adalah resultan gaya atau sigma F itu akan sama dengan 0. Ini berlaku pada saat benda itu dalam kondisi diam atau benda itu sedang bergerak dengan kecepatan konstan, dan kecepatan konstan itu bisa dikaitkan dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Hukum 2 Newton berbunyi sigma F akan sama dengan massa dikali kecepatan. Kondisi benda ini sedang bergerak. Bergeraknya dalam kondisi percepatan konstan atau GLBB. Dan yang ketiga, ada hukum 3 Newton. Jumlah gaya aksi akan sama dengan minus jumlah gaya reaksi. Kondisi ini dapat ditemui ketika benda itu menumpuk atau sedang bergandengan, teman-teman. Jenis-jenis gaya. Yang pertama, ada gaya berat. Gaya berat ini merupakan gaya yang dimiliki oleh setiap benda yang bermassa akibat pengaruh medan gravitasi yang arahnya selalu menuju pusat gravitasi. Dan yang kedua, ada gaya normal. Gaya normal ini adalah merupakan gaya yang bekerja pada 2 permukaan benda yang bersentuhan dan arahnya tuh selalu tegak lurus nih teman-teman terhadap bidang sentuhnya. Yang ketiga, itu ada gaya gesek. Gaya gesek ini merupakan gaya yang timbul akibat kekasaran 2 permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, gaya gesek ini dibedakan menjadi 2 nih teman-teman. Yang pertama, ada gaya gesek statis, yaitu merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda yang masih dalam diam sampai tepat atau bergerak. Dan yang kedua, itu ada gaya gesek kinetis, merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda yang sedang bergerak. Selanjutnya ada gaya tegangan tali. Nah, adalah gaya pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Arahnya tuh bergantung pada titik atau benda yang ditinjau. Arah gaya tegangan tali menjauhi benda yang ditinjau. Dan yang terakhir ada gaya sentripetal.
Gaya sentripetal ini adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak dengan lintasan berbentuk lingkaran dan arahnya tuh menuju pusat lingkaran, teman-teman. Next, selanjutnya adalah tentang transformasi. Nah, transformasi pada bidang Kartesius. 1. Pencerminan dapat disebut sebagai refleksi. Pencerminan merupakan transformasi yang mana sebuah objek dicerminkan terhadap garis yang dapat disebut garis refleksi. Nah, garis refleksi ini juga disebut dengan sumbu refleksi, sumbu cermin, atau cerminnya. Sifat-sifat refleksi. Pertama, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Dan yang kedua, garis yang menghubungkan benda akan tegak lurus cermin. Dan yang ketiga, bentuknya pasti sama dong. Yang pertama nih, misalkan jika titik A 1,1 dicerminkan terhadap sumbu X akan mempunyai koordinat bayangan A aksen 1,-1. Terus yang kedua, jika titik B negatif 10,-5 dicerminkan terhadap sumbu Y akan mempunyai koordinat bayangan B aksen 10,-5. Ada yang tahu nggak teman-teman? Jika titik C negatif 1,-5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan mempunyai koordinat bayangan CX-nya berapa nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Betul, negatif 5,-1. Nah, kalau jika titik D 1,-4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan mempunyai koordinat bayangan D aksennya berapa nih? Wah, betul banget, 4,-1. Sekian presentasi dari Septian dan Hafifah. Terima kasih semuanya telah menonton dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.